Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah Minggu pagi 28 Juni 2020, Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia, Philadelphia, Perum CHTCA, 1 wilayah Manado, Malalayang 1 Barat. Dilaksanakan di rumah masing-masing, dituntun dari rumah gereja, dipimpin oleh tim pelayanan dan pendeta Feki Mauntu. Puji Tuhan saudara, ibadah pada minggu pagi hari ini segera kita akan mulai. Tapi sebelumnya itu mari kita menyembah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Aku berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sekali lagi ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada. Amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita sembah besar anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah semakin hari semakin bertambah. Engkau yang kami sembah. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Besarlah kuasa-Mu Tuhan. Besarlah kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus.
ajaiblah Engkau Terima Tuhan. kasih Tuhan. Ajaiblah Engkau Yesus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya Yesus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan. Haleluya Yesus. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Haleluya Yesus. Kami naikkan pujian syukur, banyak terima kasih padamu Tuhan, karena merasalah kami betapa besar kasih kemurahan-Mu, pertolongan-Mu pada kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah merasakan pertolongan kasih sayang-Mu yang Kau selalu curahkan dalam kehidupan kami. Kami akan buka ibadah minggu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan kasih persaudaraan. kita lakukan. Buat saudara, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyilah, amin, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, amin, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, amin. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hey, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Hosana, amin. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Sekali lagi, mulia namanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji besarkan nama Tuhan, dan kini tibalah saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita angkat satu lagu pujian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory.
Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Sekali lagi, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Sekali lagi, rohmu yang hidup. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Haleluya. Dan Tuhan, dan selanjutnya serahkan kepada Bapak Pendeta Vicky Mauntu. Haleluya. Di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, menyembahmu. Salam Philadelphia, kasih persaudaraan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Vicky Mauntu pada pagi hari ini dalam rangka ibadah raya hari Minggu 28 Juni 2020. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema doa minta kelepasan. Dengan tema doa minta kelepasan. Sebelum kita dengar firman Allah, saya mengajak jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan siapa saja yang mengikuti ibadah bersama kami pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami yang luar biasa dahsyat, sangat mengasihi kami dan kami alami. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami, membuat kami mengerti bagaimana respons kami untuk menghadapi segala kesulitan yang mendatangi pribadi, keluarga, bahkan bangsa kami.
Kami mau lihat dari kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya kami berdoa, Roh Kudus menolong kami semua, mengurapi kami untuk kami mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 142 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ayat 1. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku, ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah, lesuh di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalan. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriaku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Dalam konteks ini kita perhatikan bahwa Daud dia berada di gua. Ayat 1. Ayat yang kedua, ayatnya yang ke-8. Gua itu seperti penjara. Seperti penjara bagi Daud. Ya. Saya memberi tema sekali lagi, doa minta kelepasan. Mazmur 142 ini adalah nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul doa dari seorang yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Ya, sebentar kita akan lihat hal itu. Dalam konteks ini kita akan mempelajari dari sisi bagaimana meresponi ketika berada di dalam kesesakan. Apa respons kita ketika berada di dalam kesesakan? Kita akan memperhatikan Daud, dia meresponi pada waktu di goa, rasanya seperti penjara, tetapi ada respons yang luar biasa. Kita akan pelajari hal itu. Tujuannya ialah supaya setiap orang Kristen berdoa, bahkan bisa berteriak seperti Daud di dalam kesesakan dengan segala kerendahan hati, bahkan memperkatakan kata-kata profetik sehingga akan mengalami kelepasan. Luar biasa, akan mengalami kelepasan dan akan terjadi sorak-sorai serta tidak akan merana lagi. Situasi yang sementara kita hadapi dan jalani di hari-hari ini bahkan dialami oleh bangsa-bangsa. Sepertinya dalam kesesakan. Ya. Perlu setiap pribadi, keluarga, desa, kota, bahkan bangsa-bangsa memiliki kerinduan yang sama supaya terlepas
dari gangguan COVID-19 ini yang sangat mempengaruhi perekonomian bangsa yang ada. Perlu mengalami kelepasan. Kelepasan artinya kebebasan. Perihal lepas dari keadaan yang mengikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sepertinya ada yang mengikat setiap pribadi keluarga untuk tidak ada kebebasan, kerinduan untuk lepas dari kebebasan, dari kesesakan, kesulitan. Ya. Mari kita akan mempelajari 3 hal efek dari kesulitan, kesesakan, dan responsnya bagaimana. Kita mulai dari yang pertama. Semangat yang lesu. Semangat yang lesu. Dalam konteks ini, di dalam Mazmur 142 ayat 4, Daud berkata, ketika semangatku lemah lesu, di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Daud mengatakan bahwa semangatku, ya, semangatku yang lemah, lesu, tidak kuat lagi, tidak bertenaga lagi, karena dia dikejar-kejar, ya, sangat letih, capek, beradalah di dalam gua. Ada latar belakangnya ini dalam 1 Samuel 22 ayat 1. 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ternyata dia ada dalam suatu gua namanya Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi dia dalam keadaan yang kesesakan dia di gua itu. Ternyata dia lari, ya, tempat pelarian, tempat pengungsian. Firman Allah berkata bahwa Tuhan itu baik. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Tempat pengungsian, tempat pelarian pada waktu kesesakan, kesusahan, pada waktu penderitaan. Ya. Bagaimana respons Daud ketika ada di gua? Kita akan mengambil contoh ini supaya kita nantinya meresponi dan sementara kita jalani di dalam kesulitan. Yang pertama, Daud berdoa. Bahkan doanya dia berteriak supaya Tuhan memperhatikannya di gua. Jadi berteriak. Ayat 7 bagian A, perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah, tidak kuat lagi, rasanya tidak bertenaga. Dia berdoa dengan berteriak. Ada referensi Mazmur 71, 79 ayat 8. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Sangat lemah. Ini suatu pengalaman dalam perjalanan hidup, menghadapi tantangan persoalan, mengalami keadaan situasi yang sangat lemah. Kalau kita memperhatikan firman Allah ini, ternyata sekalipun mengalami situasi yang seperti yang kita alami sekarang, yang paling pokok membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Dan ketika kita berseru di dalam doa membangun hubungan dengan Dia,
Perlu kita menyadari siapakah kita ini manusia. Yang ada kekurangan, yang ada kelemahan. Sehingga pemazmur ini juga berkata bahwa jangan perhitungkan kepada kami kesalahan. Bahkan kesalahan nenek moyang. Jangan perhitungkan Tuhan. Ayat 9, tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskan kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ini, ketika kita ada suatu persekutuan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam situasi seperti ini yang kita alami, kita mulai berdoa. Perlu pemberesan. Perlu imani ada pengampunan dosa. Perlu imani kita dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebab apa? Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan pasti perhatikan setiap umat Allah yang berseru bahkan berteriak minta tolong. Yang pertama, minta tolong supaya apa? Tuhan yang mengampuni. Puji Tuhan. Roma pasal 4 ayat 6, Paulus mengutip kata-kata Daud. Seperti juga Daud menyebut bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagia. Sekalipun di goa, sekalipun hidup seperti dalam penjara. Ini sangat kontradiksi untuk berbahagia. Tetapi firman Allah berkata, kalau kita ada suatu persekutuan membangun hubungan Tuhan, mohonkan pengampunan dan Tuhan yang mengampuni, ya. Dikatakan Tuhan yang membenarkan kita. Ini suatu kebahagiaan yang kita imani. Roma pasal 4 ayatnya ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ini kan luar biasa. Ada kata bahagia. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tidak diperhitungkan. Ini dahsyat sekali. Ya. Itulah sebabnya tadi kita telah baca di Mazmur 79 ayat 8. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Orang tua, orang-orang yang sudah mendahului kita. Orang-orang yang sudah mendahului di bangsa ini Indonesia. Kesalahan mereka Tuhan jangan perhitungkan. Bahkan kesalahan kami, biarlah kami ada hubungan baik dengan Engkau Tuhan. Selamatkan, lepaskan kami percaya Engkau memperhatikan kami di tengah kesesakan, kesulitan seperti ini. Firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang dibenarkan Tuhan, pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan, kesalahan-kesalahannya tidak diperhitungkan. Luar biasa. Saya percaya secara tersirat Daud sekalipun ada di goa, ada hubungan baik dengan Tuhan, dan pastinya dia ada kebahagiaan. Haleluya. Gembala Yakobus mengatakan berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai pencobaan, berbahagia saja. Karena apa? Masih ada hubungan baik dengan Tuhan. Kalau masih ada hubungan baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang baik. Luar biasa. Saya bisa katakan, saudaraku dalam Yesus, setiap orang bisa menjadi lemah. Tidak kuat menghadapi kesulitan. Setiap orang bisa terjadi. Tetapi, ia akan berbahagia. Akan mengalami kebahagiaan di tengah kesesakan. Di tengah kesulitan. Mengapa? Karena Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya. Ketika ia berdoa, minta tolong, minta perhatian yang dari Tuhan. Imani, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Tidak memperhitungkan kesalahan orang-orang yang mendahului kita. Demi pemulihan yang Tuhan mau nyatakan untuk kita. Puji Tuhan. Yang kedua, respons dari Daud. Kita perhatikan. Yang keenam dalam konteks ini, 142 ayat 6.
Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Luar biasa. Responsnya apa? Ya, Daud berkata-kata profetik di tengah kesulitan. Di hari-hari ini perlu kita memperkatakan kata-kata profetik setiap hari. Kata-kata profetik dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Daud katakan? Engkau Tuhan perlindunganku. Sekalipun dia dikejar-kejar oleh Saul dan beberapa orang yang begitu banyak mau mendatangi dan mencabut nyawanya, dia mengeluarkan kata-kata profetik. Engkau tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Artinya tidak mati. Dia sudah memprofetikkan bahwa dia pasti hidup. Saudara, kata-kata profetik akan menikmati bahagian yang Tuhan siapkan baginya di tengah orang hidup. Ini luar biasa. Ini hal yang dahsyat, yang sangat memberkati saya ketika mempelajari hal ini. Luar biasa. Saudaraku dalam Yesus, ketika kita memperkatakan kata-kata profetik bahwa Yesus Tuhan kita yang melindungi, haleluya. Kita katakan profetik bahwa kita pasti hidup dan ada di antara orang-orang yang hidup. Ada bahagian yang Tuhan sudah siapkan. Ada bahagian yang sudah Tuhan siapkan bagi pribadi masing-masing kita. Desa, kota, dan bangsa ini ada bahagian yang Tuhan sudah siapkan. Kita akan nikmati itu di tengah orang-orang hidup. Haleluya. Dahsyat sekali dalam konteks ini kita boleh melihat. Kemudian apa di ayat yang ke-8? Keluarkan aku dari dalam penjara seperti dalam penjara. Ada kemungkinan orang-orang yang lagi sakit pandemi, karena pandemi corona ini, seperti dalam penjara, saudara. Yang kasihan juga para dokter, perawat. Mereka tapi satu ketika Tuhan akan bebas, lepas dengan pakaian yang serba tertutup semuanya. Ya. Bahkan ada orang-orang yang tinggal di rumah di hari-hari ini, sepertinya dalam penjara. Tetapi ada kata profetik di sini. Ya, ada kata profetik. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Oh, dahsyat sekali. Daud percaya. Oh, haleluya. Dan dia memperkatakan, Tuhan, engkau lakukan yang baik kepadaku. Dan kita perlu katakan, Tuhan, engkau melakukan yang baik dalam pribadiku. Engkau melakukan yang baik dalam keluargaku. Engkau melakukan kota dan bangsaku ini. Lakukanlah yang baik. Dan kita perlu perkatakan, ada orang-orang benar yang Tuhan siapkan ada di sekeliling kita. Tuhan dan bekerja mendatangkan yang baik. Mempersiapkan orang-orang benar. Bukan orang fasik. Tetapi orang-orang benar akan mengelilingi aku. Saudaraku dalam Yesus. Padahal Daud sementara dikejar. Padahal dia sementara terancam dengan orang-orang yang tidak benar. Tapi dia memperkatakan, orang-orang benar yang mengelilingi aku, Tuhan. Dahsyat, haleluya. Beri bagi Tuhan kita, haleluya. Ini kata-kata profetik yang hebat. Sebab kalau kita perhatikan, di dalam 1 Samuel 24, latar belakangnya di sini, ayat 1. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih. 3.000 orang yang terpilih. Mau mengejar siapa? Mengejar Daud. Satu Daud banding 3.000. Kemudian Saul mengambil 3.000 seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud
dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. 3.000. Tapi orang-orang ini yang datang, dia sudah profetikkan. Orang-orang baik yang mengelilingi aku Tuhan. 3.000. Tetapi dia sudah profetik. Ada orang-orang yang baik mengelilingi aku Tuhan. Dahsyat. Hal yang luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalam gua untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kesempatan sebenarnya Daud balas dendam. Kesempatan Daud membunuh, tetapi dia tidak mau. Orang-orang yang di sekitar Daud, ya, orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang dipulihkan, ya, orang-orang yang tadinya tidak baik menjadi baik bersama-sama dengan Daud, dan dia mempersiapkan orang-orangnya. Mereka katakan kepada Daud, ya sudah, Tuhan sudah serahkan Saul itu, sudah waktunya Tuhan sudah serahkan, bunuh saja. Tetapi Daud tidak lakukan. Dia tahu Saul orang diurapi Tuhan. Sekalipun roh Allah kadang-kali sudah tinggalkan Saul, karena hatinya hati yang tidak menyenangi lagi. Daud ya, hatinya tidak baik. Saudaraku dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa. Orang yang meresponi, ya, doa, teriak, ada hubungan baik dengan Tuhan, dengan mengimani Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan, Tuhan yang mengampuni dan mengeluarkan kata-kata profetik di tengah kesulitan. Luar biasa, mengalami perlindungan Tuhan. 3.000 dan orang yang mau menghajar dia, tapi ternyata dia diselamatkan Tuhan. Diselamatkan. Saya bisa katakan, setiap orang akan mengalami kebahagiaan karena pikiran, perasaan, jiwanya ini menjadi tenang dalam kesulitan. Ketika ia berdoa, berteriak, bahkan mengeluarkan kata-kata profetik bahwa Tuhan adalah pengasih, Tuhan adalah adil, Tuhan adalah penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana, yang sudah lemah, diselamatkannya. Pasti dialami keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Itu poin yang pertama, ya, dari semangat yang lemah lesu. Sekarang kita lihat yang poin kedua. Mazmur 142 dalam konteks ini ayat 7b. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Terlalu kuat. Jadi poin yang kedua, musuhku terlalu kuat. Ada kerendahan hati dari Daud untuk menyadari bahwa ia tidak lagi di hadirat. Dia minta doa, dan doa ini adalah doa kelep. Sesungguhnya dia katakan, musuhku terlalu kuat daripadaku. Memang tadi kita sudah ikuti pembacaan tadi, karena 3.000 orang yang terpilih, ya, dari orang-orang Israel yang mau mendatangi dia, tetapi Tuhan selamatkan. Kita lihat saja referensi Mazmur 57 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku.
Tuhan yang menyelesaikan masalah. Haleluya. Apapun jenis masalah kita, kalau kita katakan Tuhan, aku tidak kuat lagi, musuhku terlalu besar, ya, sepertinya corona ini rasanya besar, tetapi masih Tuhan yang lebih besar melalui atau dalam pribadi umat manusia masing-masing. Ya memang itu sepertinya besar, tetapi Tuhan dalam kehidupan kita itu lebih besar, lebih kuat. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia kebenarannya. Puji Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa. Kita lihat referensi Yeremia pasal 31 ayat 11. Yeremia 31 ayat 11. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Ini Yeremia. Ya. Tuhan telah membebaskan Yakub, kata dia. Telah menebusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat. Yakub alami. Daud juga alami. Orang-orang yang lebih kuat. Dari Yakub, Tuhan bebaskan Yakub. Orang-orang yang lebih kuat daripada Daud, Tuhan bebaskan Daud. Ayat 12, mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Ini orang Israel. Ya, mereka akan datang bersorak-sorak atas bukit Sion, maka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Luar biasa, tidak lagi merana. Daud juga seperti itu. Dia dilepaskan Tuhan. Hal yang luar biasa, saudaraku dalam Yesus Tuhan. Tuhan lepaskan Daud seperti Yakub juga dari orang-orang yang lebih kuat. Ini kita perlu imani. Kita percaya apapun kesulitan pribadi, keluarga kita, bangsa Indonesia, pastinya Tuhan lepaskan kita dari COVID-19 yang rasanya bagi kita itu lebih kuat dan banyak yang menjadi korban. Tapi kita percaya Tuhan lepaskan. Saya bisa katakan ketika setiap orang di tengah kesulitan mengaku dan menyadari dalam doa kepada Tuhan bahwa tangan musuh masih lebih kuat daripadanya, maka Tuhan akan melepaskannya sehingga mereka akan bersorak-sorai dan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, berseri-seri karena Tuhan akan berbuat baik. Poin yang ketiga, responnya di dalam penjara, sepertinya hidup di dalam penjara. Ya, ayat 8. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Ya. Yang ketiga, minta supaya Tuhan keluarkan seperti dalam penjara. Untuk apa? Memuji-muji Tuhan. Tujuan hidup kita memuliakan dan memuji Tuhan. Ya, ayatnya yang ke-8 ini, ayat yang terakhir. Tujuan dari konteks ini supaya bisa keluar di tengah kesulitan. Supaya apa? Memuliakan, memuji nama Tuhan. Tuhan bekerja agar supaya bangsa-bangsa di tengah COVID-19 ini bisa memuji Tuhan. Lepas dari ini tetap memuliakan Tuhan. Dan ada orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Saya bisa katakan ketika Tuhan mengeluarkan seseorang yang berada dalam kesulitan, seperti dalam penjara, berdasarkan kebaikannya Tuhan keluarkan. Bukan kebaikan kita, kebaikan. Maka ia akan memuji nama Tuhan dan akan dikelilingi orang-orang benar. Marilah kita alami ini. Sebagai penutup khotbah saya, setiap orang Kristen yang berada dalam kesulitan akan mengalami kelepasan
bahkan kebahagiaan. Dan akan terjadi sorak-sorai serta tidak akan merana lagi ketika berteriak, berdoa dan memperkatakan kata-kata profetik serta dengan kerenan hati meminta kelepasan dari Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Si Tuhan, saya percaya firman Allah ini sangat memberkati dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami yang hebat dan ajaib, tempat perlindungan kami di tengah kesesakan. Kami percaya ketika kami mengalami situasi yang sangat melelahkan, lemah lesu, kami hanya berteriak, berdoa kepada Tuhan. Biarlah terjadi dalam setiap pribadi, keluarga-keluarga di bangsa ini. Berdoa, minta perhatian, dan terus berdoa. Bahkan ada kata-kata profetik yang kami katakan, supaya kami akan alami kelepasan yang Tuhan kerjakan bagi kami di bangsa ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami boleh ada kebahagiaan, mengalami kebahagiaan karena kami ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami akan bebas, terlepas dari kesulitan pergumulan ini, dengan tujuan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan yang menolong mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, keluarga mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehat-sehatkan dan beri hikmat yang cemerlang untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, khususnya menghadapi COVID-19 ini, yang kami percaya pasti kami akan keluar dari kesulitan ini. Demikian juga TNI Polri, Tuhan tolong melaksanakan tugas untuk keamanan ketentraman bangsa. Hikmati mereka dan sehat-sehatkan, juga dengan para dokter, perawat, Tuhan tolong jaga, lindungi supaya tidak terkena dengan COVID-19. Kami berdoa untuk pasien yang lagi berseru-seru minta pertolongan. Sama-sama juga kami berseru minta tolong. Oleh bilur-bilur Yesus Tuhan, mereka itu dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga di mana anggota keluarga mereka yang sudah meninggal, hiburkan mereka dan kuatkan iman. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan pribadi kami semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah, bahkan siapa saja Tuhan yang menolong, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ada kepastian iman, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, yang tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan, yang berbeban berat dibebaskan, dilepaskan. Dalam nama Yesus terjadi. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan untuk selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah Tuhan memberkati kami dengan berkat kelimpahan. Lindungi kami dari segala malapetaka. Kami katakan dalam nama Yesus, segala penyakit tidak bisa menimpa kami. Marilah Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia semakin melimpah. Hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih. Berilah kami damai di hati kami yang menguasai dan memerintah hati dan pikiran kami. Kami percaya ada satu nama yang berkuasa di sorga, di bumi. Nama Yesus Tuhan kami yang menyelamatkan. Nama yang ajaib, nama Immanuel. Allah beserta kami hari ini, besok, seterusnya seumur hidup. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sidang jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan siapa saja yang boleh
turut serta bersama kami dalam ibadah, bahkan yang sudah mendengarkan firman Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Philadelphia, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan kita lakukan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin.